kembar yang kami punya itu adalah anak yang keempat dan kelima, kembar perempuan, dan mereka itu termasuk kembar identik. Ini sih kata dokter kandungan yang meriksa saya ya, karena mereka itu hanya punya satu plasenta. Kantongnya itu ada satu, tapi dipisahkan oleh sekat di tengahnya. Jadi dipastikan itu waktu usia kandungan sekitar 12 minggu gitu ya. Ini kembar dan termasuk identik karena hanya satu plasenta aja. Jadi memang kembar identik itu juga macam-macam ya. Ada yang satu kantong gitu ya. Terus ada juga yang dua tetapi satu plasenta gitu. Dan kembar itu kan ada kembar identik dan ada juga kembar fraternal. Itu ada perbedaannya. Nanti akan saya jelaskan seperti apa sih perbedaannya. Oke, jadi kalau kembar identik itu mereka tuh asalnya dari satu sel telur yang dibuahi oleh dua sperma, sehingga dia satu sel telur itu membelah menjadi dua, jadi dua bayi. Nah, mereka itu akhirnya punya sel DNA atau genetik yang sama. Berbeda dengan kembar fraternal. Kalau kembar fraternal itu mereka berasal dari dua sel telur yang masing-masing dibuahi oleh sperma yang berbeda. Jadi mereka punya kantongnya itu satu-satu dan punya plasenta satu-satu gitu. Nah, biasanya kembar fraternal ini secara fisik mereka tidak begitu mirip seperti kemiripan yang ditunjukkan oleh kembar identik. Jadi kalau kembar identik itu biasanya mereka mirip banget mukanya, posturnya gitu ya. Tetapi kalau kembar fraternal tidak seperti itu, dan kembar fraternal itu bisa jadi berbeda jenis kelamin, perempuan, laki-laki gitu. Tapi berbeda dengan kembar identik. Kalau kembar identik itu kalau misalnya satu bayi udah diketahui ini jenis kelaminnya perempuan dan dia identik, pasti kembarannya itu perempuan juga. Atau kalau misalnya udah diketahui yang satu laki-laki, maka kembarannya itu juga pasti laki-laki. Namanya identik itu pasti mereka itu punya jenis kelamin yang sama. Kalaupun ada yang jenis kelamin yang berbeda, itu tuh sangat jarang sekali terjadi. Ini juga dijelaskan oleh dokter kandungan saya dulu gitu. Terus kenapa sih? Apa sih yang menjadi faktor penyebab kok bisa ada yang hamil kembar gitu? Nah, kalau menurut penelitian itu ada beberapa hal yang bisa jadi faktor penyebab kenapa seorang wanita itu bisa mengandung bayi kembar. Yang pertama tuh karena faktor usia katanya. Kalau misalnya perempuan di usia 35 atau sampai 40 itu berpeluang tinggi untuk hamil anak kembar. Karena hormon estrogen mereka itu cenderung jauh lebih banyak daripada wanita-wanita yang usianya lebih muda. Nah, yang kedua yang biasanya jadi faktor penyebab adalah adanya faktor keturunan. Jadi kalau misalnya dalam keluarga, baik dari pihak si ibu atau si bapaknya ada riwayat memiliki anak kembar gitu, entah kakaknya, adiknya atau siapapun itu, maka dia berpeluang besar untuk bisa punya anak kembar juga. Tapi dengan catatan anak kembarnya itu anak kembar fraternal, bukan identik. Jadi kalau kembar identik itu ternyata tidak diturunkan. Sampai sekarang pun para ahli masih belum mengetahui dengan persis kenapa bisa terjadi kembar identik. Karena kalau ini juga kata dokter juga yang mengatakan bahwa kalau kembar identik itu sebenarnya itu adalah mutasi gen. Jadi mutant dong, enggak juga ya. Tetapi memang seperti itu. Seharusnya dia tidak membelah jadi dua, tapi kenapa membelah jadi dua? Nah, itu berarti memang ada yang memerintahkan supaya membelah jadi dua. Oke, faktor berikutnya yang bisa membuat wanita hamil kembar itu adalah jumlah kehamilan sebelumnya, atau dia pernah hamil sebelumnya. Kalau misalnya dia sudah pernah hamil sebelumnya, maka di kehamilan berikutnya dia punya peluang untuk punya anak kembar, gitu sih teorinya. Nah, terus bisa juga karena faktor dia melakukan proses teknologi bayi tabung gitu ya, atau in vitro fertilization ya. Jadi itu direncanakan gitu oleh dokter gitu ya untuk bisa punya bayi kembar. Bisa banget, tapi biasanya itu kan jadi kembarnya kembar fraternal. Nah, kemudian katanya yang terakhir itu adalah terkait dengan postur tubuh si ibunya. Katanya kalau wanita itu postur tubuhnya tinggi besar, dia cenderung berpeluang lebih tinggi untuk bisa hamil anak kembar, seperti itu. Jadi kalau yang pengen punya anak kembar, cari istri yang tinggi besar. Sekian.